Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda dengan NIM 4152 1010 145. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas data mining. Yang pertama itu ada definisi konsep data mining. Yang pertama saya mengambil dari jurnal Dede Aditra Pradana dan juga Ketut Agustini. Di sini mereka menjelaskan data mining merupakan salah satu proses pencarian secara otomatis informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data berukuran besar. Teknik data mining digunakan untuk memeriksa basis data berukuran besar sebagai cara untuk menemukan pola yang baru dan berguna. Namun, tidak semua pekerjaan pencarian data informasi itu dapat dinyatakan sebagai data mining. Berikut adalah beberapa contoh yang merupakan data mining dan juga yang bukan. Yang bukan data mining itu yang pertama adalah pencarian informasi di internet, misalkan dengan mengetikkan keyword dengan mesin pencarian. Sedangkan yang merupakan data mining adalah pengkelompokan informasi yang mirip dalam konteks tertentu pada hasil pencarian dengan mesin pencari. Contoh, mengelompokkan hasil pencarian universitas berdasarkan nilai, akreditasi, jumlah mahasiswa, kualitas alumni, dan lain-lain. Yang bukan data mining itu adalah membandingkan data laporan keuangan bulan Januari dan juga Februari untuk mencari berapa kenaikan permintaan. Sedangkan yang merupakan data mining adalah hasil laporan keuangan saat ini yang digunakan untuk memprediksi pengeluaran dan pembelian selanjutnya. Sedangkan menurut Jurnal Edik Informatika, penelitian bidang komputer sains dan juga pendidikan informatika, data mining itu merupakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan mesin learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Data mining merupakan serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data yang data berupa pengetahuan yang selama ini tidak disampaikan. Hal penting terkait data mining yang dapat ditarik dari Jurnal Edik Penelitian Bidang Komputer Sains dan Pendidikan Informatika yang pertama adalah data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah ada. Yang kedua, data yang akan diproses merupakan data yang ukurannya sangat besar. Yang ketiga, tujuan data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Selanjutnya ada pre-processing. Nah, pre-processing ini juga dibagi menjadi dua jurnal. Yang pertama berdasarkan jurnal BINUS. Menurut jurnal BINUS, data processing merupakan salah satu tahapan dalam melakukan data mining. Sebelum menuju ke tahap pemrosesan, data mentah akan diolah terlebih dahulu, kemudian data tersebut akan dieliminasi sesuai dengan dieliminasi berdasarkan data yang tidak sesuai. Selain itu, dalam proses ini akan diubah dalam bentuk yang akan lebih dipahami oleh sistem. Pengertian lainnya menyebutkan bahwa data processing itu adalah tahapan untuk menghilangkan beberapa permasalahan yang bisa mengganggu saat pemrosesan data. Hal tersebut karena banyak data yang formatnya tidak konsisten. Sedangkan menurut Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains dan Pendidikan Informatika, sebelum kita melakukan data mining, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi Focus Knowledge Discovery in Database atau yang disebut KDD. Proses cleaning ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan juga memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak. Ini juga dilakukan untuk proses encouragement, yaitu proses memperkaya data yang sudah ada dengan data atau informasi lain yang relevan dan diperlukan untuk knowledge discovery in database atau KDD, seperti data atau informasi eksternal lainnya yang diperlukan. Selanjutnya itu ada teknik pemrosesan data dan implementasi tekniknya dalam studi kasus. Menurut Jurnal Teknologi Universitas Muhammadiyah Jakarta, data processing merupakan salah satu tahapan dalam data mining. Sebelum menuju ke tahapan pemrosesan, data mentah akan diolah terlebih dahulu, kemudian data tersebut akan dieliminasi mana data yang sesuai dan mana yang tidak. Selain itu, dalam proses data ini akan diubah dalam bentuk yang akan lebih dipahami oleh sistem. Pembersihan data mengalami 3 tahap pembersihan, yaitu yang pertama ada incomplete. Pada tahap ini, penulis membersihkan data berdasarkan yang tidak lengkap atau data yang tidak terisi. Kesimpulan dari tahap ini adalah pembersihan data, dalam artian bahwa jika atribut data tersebut kosong atau tidak terdapat nilai di dalamnya, maka atribut data tersebut akan dihapus. Hal tersebut di atas dikarenakan penulis tidak memiliki data pendukung atau mengisi atribut data yang kosong. Yang kedua, noisy dan juga inconsistency data
merupakan suatu data yang memiliki kelainan. Hal ini dikarenakan kesalahan operator dalam memasukkan data dalam database, permasalahan pada pentransmisian data, keterbatasan teknologi, atau tidak dilakukannya penyeragaman data, seperti data wilayah, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Proses pembersihan data ini menggunakan suatu tools data mining, yaitu Orange. Yang ketiga, pengubahan data menjadi numerik. Pada langkah selanjutnya, data yang sudah dibersihkan akan diubah value-nya menjadi bentuk numerik. Hal ini dimaksudkan agar pengolahan data pada MATLAB dapat lebih mudah, cepat, karena MATLAB hanya akan memproses data-data numerik. Sedangkan menurut data jurnal BINUS, data processing itu merupakan tahapan untuk menghilangkan beberapa permasalahan yang bisa mengganggu saat pemrosesan data. Hal tersebut karena banyak data yang formatnya tidak konsisten. Data processing merupakan teknik yang paling awal yang dapat dilakukan sebelum data mining. Nah, untuk itu ada beberapa tahapan dalam processing data. Yang pertama ada data cleaning. Ini adalah di mana kita melakukan data mentah yang diolah, kemudian diseleksi kembali, kemudian dihapus atau dihilangkan data-data yang tidak lengkap, tidak relevan, dan juga tidak akurat. Dengan melakukan tahap ini, kita dapat menghindari kesalahan ketika menganalisis data tersebut. Yang kedua ada data integration, di mana data processing akan menggabungkan beberapa data ke dalam suatu set. Maka kita harus mengecek data-data yang datang dari berbagai sumber tersebut supaya memiliki format yang sama. Yang ketiga itu ada transformasi data, di mana proses berikut yang harus dilakukan adalah transformasi data. Seperti yang telah dilakukan di atas, data tersebut akan diambil dari berbagai sumber yang kemungkinan memiliki perbedaan format. Kita harus menyamakan seluruh data yang terkumpul supaya data tersebut dapat lebih mudah untuk dianalisis. Yang terakhir itu adalah mengurangi data. Tahap terakhir yang perlu kita lakukan adalah mengurangi jumlah data atau data reduction. Maksudnya adalah kita mengurangi sampel data yang diambil, kemudian data tersebut tidak, yang paling penting syaratnya adalah tidak mengubah hasil analisis data. Ada 3 teknik yang bisa diterapkan untuk melakukan pengurangan data, yaitu dimensional reduction, pengurangan dimensi. Yang kedua ada numericity reduction atau pengurangan jumlah. Dan yang ketiga ada data compression atau kompresi data. Selanjutnya ada teknik analisis asosiasi. Menurut jurnal Association Rule oleh Esa Unggul, Association Rule meaning atau analisis asosiasi adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item. Contoh aturan asosiasi dan dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah dapat diketahuinya berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Association Rule memiliki 2 tahap proses, yaitu yang pertama, temukan semua frequent item di mana setidaknya mereka tuh memiliki jumlah database yang sama dengan minimum support yang telah ditentukan di awal. Yang kedua, temukan semua aturan asosiasi yang kuat dari frequent item set. Aturan asosiasi yang dihasilkan harus memenuhi minimum support dan minimum confidence. Sedangkan menurut jurnal Association Rule oleh BINUS, association ini sering disebut market basket analysis atau metode data mining yang bertujuan untuk mencari kumpulan item atau pola yang sering muncul bersamaan. Ada beberapa hal yang digunakan untuk mengukur item atau sering muncul secara tidak dan bersamaan. Dalam menentukan suatu association rule, terdapat suatu indexness measure yang dapat dihasilkan dari pengolahan data dengan perhitungan tertentu, yaitu yang pertama support and item set, presentasi dari semua transaksi yang terjadi. Yang kedua confidence of M atau association kuatnya hubungan antar item dalam association rule. Contohnya mie instan dan juga telur yang menjadi support 40% dan confident 50%-nya merupakan saus. Artinya seorang konsumen membeli mie instan dan telur memiliki kemungkinan 50% untuk membeli saus. Dalam menentukan association rule, terdapat suatu intersnacks measure yang didapat dari hasil pengolahan data dengan perhitungan tertentu. Analisis association untuk menemukan yang memenuhi syarat minimum untuk support dan syarat minimum untuk confidence. Tahapan metode analisa association rules itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada extraction, di mana proses pengambilan data dari sumber yang selanjutnya diproses untuk pengolahan data ke tingkat selanjutnya. Yang kedua ada pre-processing, tidak semua data yang digunakan dalam proses data mining pada proses ini dilakukan agar data yang akan digunakan sesuai. Yang ketiga, data siap mining, sampel data yang siap untuk dianalisa. Data yang dianalisa adalah data yang telah melalui proses pre-processing. Yang keempat ada algoritma menggunakan
pengetahuan frequency item set menemukan kombinasi dari item yang memiliki support yang lebih besar daripada minimum support. Yang terakhir ada rule, proses setelah frequent item dari analisis tersebut lalu mencari confidence dari frequent item set tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.